saya pakai biasanya demam berdarah. Demam berdarah kalau terjadi pada nasabah yang waktu dirawat ketahuan misalnya, oh ada diabetes, ada hipertensi. Nah, jadi kasus demam berdarah dengan hipertensi atau dengan diabetes itu menyebabkan kami harus melakukan penelusuran untuk diabetes dan hipertensinya. Karena berpotensi pre-existing kan, berpotensi non-disclosure. Nah, demam berdarah dengan hipertensi dan diabetes itu yang tidak bisa cashless lagi, tapi harus reimbursement, ya. Nah, contoh lain ya, demam berdarah doang, demam berdarah saja, nggak ada hipertensi, nggak ada diabetes, nggak ada faktor-faktor pre-existing atau non-disclosure, itu tetap bisa cashless meskipun belum 2 tahun. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, itu skenario yang pertama ya, dari 3 skenario yang saya mau bahas. Nah, sekarang masuk ke skenario kedua ya. Jadi Bapak Ibu sekitar 30%-an nasabah kita pada saat mau rawat inap itu daftar dulu, itu namanya pre-admission. Kalau untuk luar negeri memang wajib ya pre-admission, tapi untuk domestik saat ini kita anjurkan untuk melakukan registrasi. Kenapa sih mesti registrasi? Supaya lebih lancar, supaya jelas apakah dijamin atau tidak gitu ya. Nah, pre-admission ini biasanya dilakukan oleh nasabah pada saat biayanya dikhawatirkan besar, sehingga nasabah pengen tahu dulu apakah ini dijamin atau tidak. Dan tentunya ini untuk kasus-kasus yang bukan emergency ya, kasus-kasus di mana dokternya bilang nanti ya seminggu lagi atau 2 minggu lagi ya operasinya. Nah, jadi kasus yang dijadwalkan seperti itu bisa dilakukan pre-admission. Nah, pre-admission itu mempunyai lama pemrosesan. Jadi, kalau dari dokumen lengkap diterima di PMN ya, di Pro Medical Network, itu kita perlu waktu untuk dalam negeri 2 hari kerja, untuk luar negeri 7 hari kerja. Nah, jadi kalau pre-admission-nya itu belum selesai, jadi dokumen belum lengkap diterima oleh PMN, atau dokumennya lengkap udah diterima tapi belum 2 hari kerja untuk dalam negeri dan belum 7 hari kerja untuk luar negeri, maka tidak bisa cashless, harus reimbursement ya. Jadi Bapak Ibu, kalau nasabahnya mau mengajukan pre-admission, tolong diperhatikan lamanya pemrosesan yang kita butuhkan ya. Nah, itu skenario kedua. Skenario ketiga adalah system down. Saya paham sekali, pasti Bapak Ibu cemas ya, aduh sistem down kan kita nggak tahu. Jelasin dulu ya Bapak Ibu, sistem down di sini pastinya kita akan keluarkan pengumuman, ya akan keluarkan announcement bahwa sistem PMN sedang down, itu dulu. Kemudian sistem down itu melihatnya kapan? Pada saat nasabah itu baru mau masuk rumah sakit, masih di bagian pendaftaran tuh ya. Ternyata sistem kita off gitu. Nah, itu kita announce, kita umumkan ke Bapak Ibu semua. Dan setelah pengumuman kita juga nasabah-nasabah yang baru mendaftarkan rawat inap, kita harus bilang bahwa mohon maaf nggak bisa cashless, tapi harus reimbursement. Jadi bukan untuk nasabah yang sudah dirawat ya. Misalnya nasabahnya udah dirawat 3 hari, terus hari keempat sistemnya down. Ya itu tidak berlaku untuk nasabah tersebut. Kalau dari awal udah cashless, ya nyambung aja cashless. Nah, jadi sistem down ini adalah sistem down yang terjadi pada saat nasabah baru mau masuk rumah sakit. Oke? Nah, jadi Bapak Ibu, itu adalah 3 skenario yang efektif 1 September tidak bisa cashless lagi, tapi menjadi reimbursement. Saya ulang dikit ya, yang belum 2 tahun, manfaat rawat inapnya atau masa tunggunya itu berlaku baru dan tanggal masa tunggu barunya itu belum 2 tahun, dan perlu penelusuran karena ada potensi pre-existing atau non-disclosure. Yang kedua, pre-admission yang belum selesai. Jadi tadi ya, ingat ya, dari dokumen lengkap 2 hari kerja untuk dalam negeri dan 7 hari kerja untuk luar negeri. Kalau belum selesai, pre-admission-nya tidak bisa cashless. Dan yang ketiga adalah sistem down pada saat nasabah baru mau dirawat inap, dan tentunya sistem down ini akan kita umumkan. Oke? Nah, jadi Bapak Ibu, 3 skenario itu
ada di agency update nomor 93 di bahasan nomor 2 ya. Oke. Nah, jadi tadi di awal kan saya bilang saya akan memberikan informasi dari sudut pandang 5 pihak ya. Yang pertama udah nih Prudential, pihak pertama ya. Sekarang kita masuk ke pihak kedua, oke, yaitu rumah sakit. Nah, Bapak Ibu, kita Prudential itu mempunyai 623 rumah sakit aktif yang menjadi rekanan Prudential di PMN, di Pru Medical Network. Aktif itu maksudnya apa? Aktif itu maksudnya memang rumah sakitnya ada gitu ya, rumah sakitnya masih beroperasi, dan juga nasabah kita ada yang datang untuk dirawat inap di rumah sakit tersebut. Kan bisa aja ada rumah sakit yang ada di daftar tapi kebetulan nasabah kita belum ke rumah sakit itu ya, jadi itu kita anggapnya belum aktif. Nah, ada 623 rumah sakit yang aktif yang kalau kita lihat nih untuk informasi Bapak Ibu ya, 100 rumah sakit itu melayani sekitar 80% dari nasabah kita. Sisanya yang 523 itu melayani nasabah sekitar 20% dari nasabah kita ya. Jadi ada 100 rumah sakit yang memang banyak banget dipakai ya oleh nasabah kita, dan 523 yang tidak terlalu banyak nasabah kita ke sana. Kita lihat nih proses baik di 100 rumah sakit tersebut maupun di 523 rumah sakit ini. Nah, ternyata setelah kita evaluasi, seperti Bapak Ibu tahu juga, proses penjaminan sekarang itu kan kita lakukan analisa di 3 titik ya. Di awal, di tengah, dan di akhir. Di awal tuh gimana maksudnya? Di awal pada saat nasabah baru mau rawat inap. Itu kan Pru Medical Network akan menganalisa ya, polisnya enforce apa enggak, ada pengecualian apa enggak, kira-kira harus dilakukan penelusuran atau enggak, apakah semuanya udah siap untuk dijaminkan. Nah, proses analisa di awal itu akan menghasilkan jaminan awal ya, atau LOG, Letter of Guarantee, jaminan awal. Itu kan analisa pertama ya di awal. Kemudian setelah nasabah rawat inap beberapa hari, tim Pru Medical Network akan melihat pas di tengah masa perawatan. Itu namanya case monitoring. Kalau misalnya ada diagnosa baru, ada kebutuhan untuk berkomunikasi dengan dokter yang merawat, maka diterbitkanlah yang namanya LML, laporan medis lanjutan ya. Itu tahap tengah ya, jadi tadi awal dan tengah. Terus ada satu lagi di belakang, yaitu tahap akhir atau discharge. Kita keluarin jaminan akhir atau guarantee of payment, GOP ya. Nah, jaminan akhir itu adalah analisa yang biasanya cukup lama. Kenapa? Karena kita lihat semua kwitansi, semua tagihan, semua invoice, lihat hasil-hasil lab, udah lengkap apa belum, radiologinya udah ada apa belum, obat-obat semua udah terdaftar di situ belum, dokumen lainnya udah lengkap belum, dan sebagainya. Sehingga kita cukup banyak mendapatkan masukan, nasabah merasa lama banget sih proses discharge-nya. Dokternya udah boleh pulang kok, tapi Prudential-nya lama nih, gitu ya. Nah, jadi kita lihat 3 titik itu tidak efektif Bapak Ibu, di awal, di tengah, dan di akhir. Kita ingin membuat menjadi lebih efektif ya. Ingat kan di depan tadi saya bilang tujuan kita adalah juga untuk meningkatkan kenyamanan nasabah yang mempunyai manfaat rawat inap ini. Sehingga kita mau membentuk kategori rumah sakit baru Bapak Ibu. Namanya kategorinya namanya Pru Priority Hospital. Ya, jadi singkatannya sih PPH juga ya, semoga lebih mudah diingat ya, Pru Priority Hospital. Pru Priority Hospital ini seperti apa? Kita kepengen prosesnya itu yang di Pru Priority Hospital ini tidak lagi 3 titik tadi, awal, tengah, akhir, tapi cuma di depan, di waktu menerbitkan jaminan awal saja. Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir, apakah mungkin gitu ya kita mempunyai proses yang seperti itu? Mungkin Bapak Ibu, jadi kita sudah melakukan evaluasi, kita sudah melakukan uji coba lah gitu ya. Kita lihat ternyata itu mungkin jika rumah sakitnya memenuhi standar-standar yang diinginkan Prudential. Ya, standar-standarnya apa aja? Yang pertama,
yaitu standar layanan kualitas ya. Kualitas itu maksudnya bangunan rumah sakitnya bagus, terus bisa dicapai dengan mudah oleh nasabah, dokternya juga lengkap, fasilitas kesehatannya lengkap, lab radiologi dan lainnya itu lengkap ya. Itu standar kualitas pelayanan medis lah ya. Kemudian apalagi? Ada buku tarif ya. Buku tarif itu Bapak Ibu seperti kalau kita ke restoran itu ada price list ya, ada harga-harganya. Jadi misalnya aja kalau mau operasi usus buntu dengan dokter yang junior di hari kerja itu berapa harganya. Operasi usus buntu dengan dokter junior tapi di weekend berapa harganya. Kalau dengan dokter senior berapa harganya. Dengan profesor berapa harganya. Kalau misalnya lagi di meja operasi terjadi komplikasi berapa harganya. Nah itu tuh price list ya Bapak Ibu. Kalau buat teman-teman yang mungkin pernah baca, Bapak Ibu yang pernah baca Undang-Undang Kesehatan yang baru, itu ada ternyata ya. Jadi Kementerian Kesehatan memasukkan klausula bahwa rumah sakit itu harus punya buku tarif itu di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru ya. Jadi yang kita lakukan tuh sejalan loh sama undang-undang ya. Nah, jadi kita berharap rumah sakit yang tergolong Full Priority Hospital ini memberikan buku tarifnya, menunjukkan buku tarifnya ke Prudential, kemudian Prudential lihat untuk kita sepakat harganya segitu gitu ya. Nah terus standar ketiga adalah clinical pathway. Clinical pathway itu mungkin bahasa Indonesianya pedoman tata laksana kondisi medis gitu ya. Nah jadi clinical pathway itu misalnya tadi kan demam berdarah ya, saya pakai contoh demam berdarah aja ya. Hari pertama misalnya demam berdarah tuh diapain sih? Oh harus masuk UGD, dikasih infus, terus ketemu dokter penyakit dalam, bukan dokter bedah kan, dokter penyakit dalam gitu ya. Terus kalau anak-anak ketemunya dokter anak, terus harus dikasih labnya 1, 2, 3, 4, obatnya 1, 2, 3, 4 gitu. Itu hari pertama. Hari kedua diapain? Oh ternyata gejalanya membaik atau gejalanya tambah buruk gitu. Kalau perdarahan diapain? Terus berapa jam sekali harus dicek darahnya gitu ya. Kemudian kapan dites NS1? Nah itu semua pedoman tata laksana. Nah itu istilah kita clinical pathway. Kami meminta rumah sakit untuk share, untuk berbagi clinical pathway untuk top 10 diagnosis nasabah kita yang berobat di rumah sakit tersebut. Jadi setiap rumah sakit kan beda-beda ya. Tapi pastinya kan sudah familiar, udah paham gitu ya. Oh nasabah Prudential tuh 10 diagnosis paling tingginya tuh ini gitu ya. Ini loh cara kita, pedoman kita menangani nasabah Prudential. Jadi kita tidak meminta semua penyakit ya Bapak Ibu. Kita cuma meminta untuk top 10 diagnosis saja. Nah jadi kalau rumah sakitnya bersedia membagi standar-standar itu ya, kalau kualitas layanan sih udah pasti ya kita lihat, kemudian buku tarif dan kita sepakat, Prudential sepakat, dan juga clinical pathway, maka bisa masuk ke kategori Full Priority Hospital. Jelas ya? Nah, ada nggak ya rumah sakit yang sudah jadi Full Priority Hospital gitu? Ada satu untuk saat ini, tapi jangan khawatir, sebentar lagi akan bertambah terus ya. Nantinya di websitenya Prudential akan terus diupdate rumah sakit yang sudah memenuhi kategori Full Priority Hospital. Salah satu rumah sakit yang sudah memenuhi adalah Singapore General Hospital atau SGH ya. Bapak Ibu ada di social medianya Prudential, misalnya di Instagram, di launch tanggal 1 Agustus 2023. Waktu itu nasabahnya mempunyai keluhan, menghubungi SGH, dikasih SGH jadwal dokternya itu di tanggal-tanggal kapan, kemudian bertemu, nasabahnya berkonsultasi dengan dokter tersebut, lalu dokternya menyatakan harus dirawat inap. Lalu rumah sakit memberikan ke Prudential rencana perawatannya seperti apa dengan biayanya berapa ya. Nah kalau di IG tersebut Bapak Ibu bisa lihat biayanya 11.000 Singapura dolar. Kemudian Prudential melihat, nah itu seperti di awal tadi ya, kita mau keluarin jaminan awal kan.
kita terbitkan karena kita setuju bahwa kondisi ini harus dirawat inap. Kita terbitkan dengan jaminan awal 11.000 Singapura dolar ya. Tapi kemudian kalau untuk kasus yang di IG ini, nasabahnya ternyata membutuhkan perawatan atau ada tindakan yang tidak direncanakan di depan, sehingga ada tambahan biaya tuh 4.000 Singapura dolar. Jadi Prudential menerbitkan lagi jaminan untuk 4.000 Singapura dolar. Setelah itu, setelah menerbitkan 2 jaminan awal ya, berarti 11.000 dan 4.000, setelah itu apa yang terjadi? Udah, kita enggak menganalisa lagi pada saat nasabah pulang. Makanya kalau di IG, nasabahnya juga bercerita, dia cukup happy ya, oh udah boleh pulang nih, nggak nunggu keputusan Prudential gitu ya. Nggak, karena untuk Priority Hospital, keputusannya hanya di depan, hanya waktu jaminan awal. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, dan kita berharap pengalaman pengalaman nasabah menjadi lebih baik ketika dirawat di Priority Hospital ya. Nah, nanti untuk rumah sakit di dalam negeri nggak lama lagi Bapak Ibu akan bisa lihat rumah sakit mana yang menjadi Priority Hospital. Memang bertahap ya Bapak Ibu, karena kita berkomunikasi dengan tadi 100 rumah sakit yang nasabahnya kita rame ke situ ya. Kita komunikasi nih, kita ketemu sama direktur-direkturnya, begitu juga dengan 523 rumah sakit yang lain, di mana kita sudah berkirim surat. Ya, nah jadi Bapak Ibu, hal itu yang akan terjadi, pelan-pelan nanti Priority Hospitalnya akan bertambah. Nah, demikian Bapak Ibu untuk pihak kedua ya, tadi kan saya udah cerita pihaknya Prudential, terus pihak rumah sakit. Kalau mengenai rumah sakit, Bapak Ibu di agency update nomor 93 itu bahasannya di nomor 1 ya, nomor 1. Jadi saya udah bahas dari bawah tadi ya, nomor 3 tentang standar pelayanan, nomor 2 itu mengenai 3 skenario yang berubah menjadi reimbursement efektif 1 September, dan bahasan nomor 1 mengenai kategori rumah sakit ya. Nah, Bapak Ibu, saya masuk sekarang ke pihak ketiga yang penting ya, setelah Prudential rumah sakit, kita mau bahas tenaga pemasar, yaitu Bapak Ibu semua gitu ya. Pastinya Bapak Ibu sangat penting untuk bisa mendukung, menginformasikan ketentuan yang baru mengenai cashless ini. Oleh karena itu, kita melakukan sosialisasi tiap hari. Saya bicara dengan tenaga pemasar dari berbagai KPM. Agency update kita sudah luncurkan, kita sudah bertemu dengan agency eksekutif count nih 2.300 katanya yang join webinar ini, supaya kita bisa punya wadah ya webinar untuk Bapak Ibu yang memang belum sempat ikut sosialisasi. Hari ini juga ada video Bapak Ibu, kita buat video yang udah ditaruh di True Expert. Jadi seandainya Bapak Ibu udah melalui sosialisasi ini terus lupa gitu ya, bisa buka video itu ya, karena bisa disimak lagi videonya. Harapan kita Bapak Ibu, para tenaga pemasar bisa menginformasikan kepada nasabah ya perubahan-perubahan ini, dan nantinya bisa juga mengarahkan nasabah ke rumah sakit Priority Hospital ya. Nah, mumpung ketemu sama Bapak Ibu, saya nitip pesan ya Bapak Ibu ya, tentunya kan komunikasi dengan nasabah itu kan Bapak Ibu akan lakukan. Nah, saya titip banget kalau di sosial media ya Bapak Ibu, tolong dijaga juga pada saat mengkomunikasikan perubahan ketentuan cashless ini kan mungkin Bapak Ibu menggunakan cara dengan bahasa masing-masing ya. Nah, titip aja selalu menjaga nama baik Prudential pastinya, ya kan? Nama baik Prudential kan nama baik Bapak Ibu juga. Jadi waktu menyampaikan informasi, pastikan nama baik Prudential itu dijaga. Kemudian informasinya juga yang jelas dan resmi berdasarkan pemberitahuan dari Prudential Indonesia ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengacu ke agency update nomor 93 tadi. Kemudian juga menghimbau nasabah untuk selalu memeriksa list ya, daftar rumah sakit di websitenya Prudential, ya kan? Nah, terima kasih itu udah ditayangkan. Kemudian di sebelah kanan yang nggak boleh dilakukan apa? Yang nggak boleh dilakukan membahas atau menyerang lah ya perusahaan lain gitu secara langsung atau tidak langsung ya, dalam keadaan apapun ya, tolong jangan dilakukan. Kemudian juga
menyebut nama rumah sakit mitra yang sudah tidak lagi bermitra dengan Prudential Indonesia, serta menimbulkan asumsi terkait alasan penyelesaian kemitraan tersebut. Jadi misalnya ada rumah sakit yang udah nggak berpartner sama Prudential, lebih baik tidak disebut ya Bapak Ibu, jangan disebut. Yang Bapak Ibu sebut ya ketentuan cashless-nya saja yang berubah gitu ya. Urusan rumah sakitnya yang mana yang sudah tidak berpartner, nasabahnya silakan melihat daftar rumah sakit yang ada di websitenya Prudential ya. Kemudian ketika menyampaikan pernyataan baik verbal maupun non verbal, jangan yang menyulut keributan pastinya ya. Jangan sampai dikaitkan dengan sara ya, suku, agama, ras, politik maupun kelompok masyarakat manapun. Dan juga pada saat menyampaikan informasi jangan bersifat spekulasi atau asumsi ya, yang belum terjadi atau belum terbukti benar, takutnya akan menimbulkan keraguan terhadap perusahaan ya. Jadi saya titip ya Bapak Ibu, pada saat berkomunikasi dengan siapapun, dengan nasabah juga, kalau menggunakan media sosial mohon bisa diperhatikan ya hal tersebut. Oke. Nah itu pihak ketiga yang tenaga pemasar ya. Saya akan masuk ke pihak keempat, yaitu nasabah. Pastinya flyer atau edukasi lewat email kita sudah sampaikan ya Bapak Ibu secara bertahap, karena nasabah kita banyak, jadi mungkin emailnya itu bertahap akan diterima, dan isinya pada prinsipnya mengingatkan nasabah untuk selalu melihat website ya, karena daftar rumah sakit akan kita update. Kemudian juga di situ diharapkan juga kalau nasabah bertanya, pasti Bapak Ibu tolong dibantu ya dengan Bapak Ibu hadir di sosialisasi ini. Semoga bekalnya cukup untuk bisa menjawab pertanyaan nasabah. Nah, saya masuk ke pihak kelima, pihak terakhir sebelum nanti kita masuk ke tanya jawab, yaitu pihak kelima dalam sesi ini ya. Tadi kan saya bilang ada 5 party kan ya. Tadi udah Prudential, rumah sakit, tenaga pemasar, nasabah. Sekarang pihak terakhir yaitu International Assistance atau pihak ketiga yang kita gunakan untuk membantu penjaminan luar negeri. Jadi kan kalau kita untuk klaim luar negeri, kita Prudential tidak menjamin sendiri ya, tapi melalui International Assistance. Yang saya mau sampaikan sore ini adalah bahwa aspirasi keinginannya Prudential adalah menjamin klaim luar negeri di Singapura dan Malaysia itu langsung oleh Prudential ya. Tolong didoakan Bapak Ibu ya, semoga kejadian. Tahun depan rencananya kita akan mulai menjaminkan sendiri Singapura dulu mungkin, kemudian Malaysia ya. Singapura dan Malaysia itu adalah 90% negara di mana nasabah kita pergi kalau keluar negeri itu ya 90%-nya cuma di 2 negara ini, Singapura dan Malaysia ya. Jadi nantinya kita jamin langsung. Dan hanya kalau ada nasabah dirawat di luar Singapura Malaysia, maka kita akan menjaminkan melalui pihak ketiga ya, apakah International Assistance atau nanti ada vendor lain yang ditunjuk, pastinya akan disampaikan ke Bapak Ibu. Rasanya sore ini itu sharing dari saya Bapak Ibu, semoga memberikan gambaran latar belakang dan konteks, semoga lebih lengkap yang Bapak Ibu pahami mengenai perubahan proses cashless yang sudah kami terbitkan agency update-nya nomor 93 ya. Aku kembaliin ke siapa nih, ke Mbak Murni ya. Oke, Dokter Dian. Nanti kita lanjut lagi di sesi Q&A ya. Oke, Bapak Ibu, tadi Dokter Dian udah bilang kalau misalkan ada video penjelasan ketentuan klaim cashless AU nomor 93 yang sudah bisa diakses sama Bapak Ibu semua di ProExpert. Nah, saya punya slide-nya. Nah, silakan di-scan barcode. Teman-teman dari technical support juga nanti akan bantu tulis link-nya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung masuk ke course-nya nggak Murni? Iya. Jadi ketika barcode, masuk dulu untuk ID-nya, langsung masuk ke dalam course-nya. Gitu ya, jadi nggak usah search lagi, udah langsung masuk ke videonya. Oke. Nanti akan dibantu sama teman-teman dari technical support. Nah, saya mau panggil lagi Dokter Dian, Bu Dok. Siap. Nah, saya punya beberapa pertanyaan Dok. Jadi pertanyaannya ini dari kolom Q&A. Yang pertama, maksudnya berpotensi ada indikasi pre-existing condition.
dan non-disclosure itu seperti apa? Apa langsung divonis tidak ada cashless sama sekali, atau nasabah masih bisa dikasih kesempatan untuk membuktikan bahwa nggak ada nih pre-existing condition atau non-disclosure selama masa perawatan? Oke. Baiklah, jadi Bapak Ibu teman-teman yang nggak bisa cashless tapi harus reimbursement, tadi seperti saya bilang ya, polisnya belum 2 tahun atau upgrade tapi masa tunggunya itu berlaku baru dan tanggal masa tunggu yang baru itu belum 2 tahun gitu kan. Contohnya tadi kan demam berdarah terus ada peningkatan tekanan darah gitu ya, misalnya hipertensi gitu ya, contoh aja gitu. Nah jadi kalau misalnya ada hipertensi, kita taunya dari mana sih? Biasanya kan sebelum menerbitkan jaminan awal kita nanya dulu sama dokternya gitu ya. Oh ternyata kok tekanan darahnya tinggi banget, misalnya 180 gitu ya per 100 gitu. Nah kalau ada kondisi seperti itu, maka kita kan harus ngecek dulu gitu ya. Kita cek biasanya di SPAJ, ngomong hipertensi nggak ya, kena loading nggak ya karena hipertensi gitu ya. Kalau di SPAJ tidak pernah disebutkan dan polisnya juga belum 2 tahun, ini pasti perlu penelusuran. Jadi kita nggak bisa terbitin jaminan awal Bapak Ibu karena harus reimbursement gitu kan. Nah terus mungkin nggak nasabahnya udah dirawat gitu ya, tiba-tiba ada data baru nih gitu ya di tengah-tengah perawatan gitu, mungkin aja gitu ya. Jadi Bapak Ibu pada saat nasabah dirawat inap, proses monitoring itu tetap kita lakukan. Dan jika ada data baru atau diagnosa, ternyata diagnosanya bukan cuma demam berdarah misalnya ya, saya ngarang ya, demam berdarah tapi ditemukan juga benjolan yang ternyata sekalian mau berobat untuk kanker misalnya gitu ya. Nah itu kan beda banget, diagnosa di depan cuma demam berdarah, ternyata ada diagnosa lain. Nah kalau ada diagnosa lain ya pasti ada analisa baru ya Bapak Ibu ya gitu. Dan kita lihat kalau memang berpotensi untuk ditelusuri ya terpaksa harus reimbursement gitu. Mungkin gitu kali ya. Oke ya, semoga cukup jelas nih yang tadi bertanya. Pertanyaan kedua Dok, untuk case polis belum 24 bulan tapi selama ini udah sering bolak-balik untuk rawat inap Dok, untuk penyakit kronis dan di covernya itu cashless. Nasabah pernah diverifikasi data kesehatan dan ternyata hasilnya clear. Apabila setelah 1 September nasabah merawat inap lagi karena penyakit kronis, apakah tetap harus reimburse atau nanti bisa cashless? Oke, terima kasih. Jadi kalau misalnya nasabah seperti ini dirawat inap yang baru ya setelah 1 September kan, terus nanti kan teman-teman Pro Medical Network akan dilihat gitu ya, ini diagnosanya apa ya gitu. Ternyata ini perawatan yang ke-7 misalnya gitu ya, diagnosanya sama persis, nggak ada bedanya gitu ya. Semua informasi PMN udah punya gitu. Ini cuman ya rawat inap lanjutan aja, rawat inap yang ke-7 gitu kan. Tidak ada investigasi baru yang harus dilakukan, nggak perlu penelusuran ulang gitu ya. Nah itu sih bisa cashless. Oke, gitu. Bisa cashless ya. Betul. Oke, lanjut nih Dok. Untuk polis yang ridersnya itu black card, usianya di atas 24 bulan, kan berarti yang tadi dokter bilang ya bisa cashless ya. Confirm cashless. Nah, untuk pre-admission kan tadi dokter jelasin itu ada waktu 2 hari atau juga yang 7 hari. Jika nasabahnya itu bersedia menunggu dan memang kondisi kesehatannya masih memungkinkan menunggu, apakah masih bisa tetap cashless atau nanti jatuhnya malah ya udah reimbursement? Oke. Jadi misalnya aja pakai tanggal deh ya, biar kegembar ya murni ya. Jadi misalnya tanggal 1 dokumen lengkap diterima PMN gitu. Ini anggap hari kerja semua ya. Tanggal 1 diterima PMN, udah lengkap nih dokumennya. Terus udah gitu tanggal 2 udah pengen rawat inap gitu. Nah itu kan belum selesai dong ya kan, karena kalau untuk domestik kan harus 2 hari kerja kan, berarti kan belum selesai ya. Kalau di tanggal 2 mau dirawat inap harus reimbursement gitu kan. Tapi ternyata nasabahnya mau nunggu gitu kan ya, murni ya udah deh aku nunggu deh, cashlessnya bisanya kapan gitu.
Nah, PMN akan bilang, ya kita lihat lengkap, kalau misalnya benar lengkap di tanggal 1, berarti 2 hari kerja, misalnya tanggal 3, keputusan pre-admissionnya akan dikeluarkan di tanggal 3. Nah, jadi nasabahnya bisa cashless setelah keputusan tersebut diterbitkan, gitu. Jadi, kalau misalnya masuk rumah sakit tanggal 4 atau tanggal 5 gitu, ya itu bisa cashless. Oh, oke. Noted, Dok. Yep. Oke, pertanyaan selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi, Dok, ya. Yang pertama, untuk mengetahui indikasi pre-existing condition atau non-disclosure, berarti PMN masih melakukan live investigasi dengan normal. Jika setelah penelusuran ternyata tidak ditemukan pre-existing, apakah bisa cashless? Oke, jadi untuk kasus-kasus seperti ini, pastinya kan PMN akan lihat tadi ya ada potensi pre-existing atau non-disclosure atau enggak gitu kan. Terus misalnya diputuskan, wah ada nih, sayangnya ada potensi pre-existing. Kemudian kan berarti kan PMN memutuskan harus penelusuran gitu ya. Nah di titik itu pada saat PMN memutuskan harus penelusuran, PMN akan menyampaikan bahwa ini harus reimbursement gitu. Memang saat ini kita bisa bantu dengan live investigation, tapi seperti saya tadi bilang ya, live investigation itu kadang-kadang lama sekali dan takutnya nasabah kecewa ya, karena udah nunggu lama kok nggak bisa cashless, kok lama sih penelusurannya gitu. Nah justru dengan itu, begitu PMN tahu bahwa ini perlu ditelusuri, bahwa besar sekali potensi pre-existing atau non-disclosure-nya, PMN akan langsung bilang bahwa ini harus reimbursement. Okay. Gitu Putri. Ya. Ya. Oke, Dok, pertanyaan terakhir. Nasabah saya pre-admission untuk tindakan operasi adenoid. Hari ini mendapat surat dari Prudential ke rumah sakit yang menyarankan reimburse karena perlu penelusuran. Apakah nasabah boleh menunda tindakan hingga penelusurannya selesai sehingga bisa cashless? Nasabahnya yakin tidak ada yang namanya pre-existing, terus nggak ada juga non-disclosure, karena sebelumnya tidak pernah ada gejala ataupun keluhan, serta tidak pernah ada perawatan apapun sebelumnya nih, Dok. Oke, berarti ini ceritanya nasabahnya pre-admission kan ya tadi ya? Ya, nah itu kerennya pre-admission sebetulnya ya, jadi saya secara pribadi sangat menyarankan nasabah melakukan pre-admission. Kenapa? Karena hal-hal itu keputusan Prudential bisa didapatkan lebih awal. Kalaupun perlu penelusuran, ya Prudential akan melakukan penelusuran. Artinya kalau lagi perlu penelusuran itu berarti dokumen belum lengkap ya, karena kita belum selesai itu menganalisa semuanya ya kan. Jadi contohnya pakai tanggal lagi ya, tanggal 1 nasabah mengajukan pre-admission. Terus misalnya tanggal 2 PMN bilang, wah ini perlu penelusuran. Terus nasabahnya kan mau nunggu tuh. Oke, nah PMN akan melakukan penelusuran, tapi ya penelusuran itu sekali lagi saya tadi bilang ya sangat tergantung rumah sakit yang ditelusuri itu mau kasih dokumennya kapan kan ya. Nah katakanlah rumah sakit mau nih kasih dokumennya, katakanlah tanggal 7 deh gitu, dokumen lengkap diterima PMN. Nah argonya PMN mulai di tanggal 7 berarti ya kan, semua data udah lengkap diterima termasuk hasil penelusuran dari tanggal 7. Kalau ini kita anggap hari kerja semua, ya berarti kalau dalam negeri 2 hari kerja dari tanggal 7. Tanggal 8, tanggal 9 disampaikan ke nasabah bahwa pre-admission udah selesai, bisa cashless, silahkan cashless gitu. Oke. Dok, pertanyaan lagi dong. Untuk pre-admission di luar negeri 7 hari dihitungnya tuh 7 hari dihitungnya sejak kapan? Karena PAF 2 kan biasanya dokter baru mau isi ketika pasiennya udah ketemu sama dokternya. Nah kita hitung pre-admission untuk di luar negerinya itu di hari pertamanya itu kapan, Dok? Ya, jadi dihitungnya dari PAF halaman keduanya terisi lengkap dan diterima sama PMN. Yang sering nasabah itu mungkin kurang paham adalah terbang aja ke luar negeri gitu ya, padahal belum ketemu, belum konsultasi udah terbang. Padahal kalau belum konsultasi kan kita nggak tahu apa-apa ya sebenarnya diagnosanya apa, mau dirawatnya untuk keperluan apa.
Nah, sampai dengan PAF halaman kedua itu kita terima, baru PMN baru bisa melakukan assessment, ya kan? Nah, jadi perhitungan argo untuk luar negeri dihitungnya dari saat PAF halaman kedua dan dokumen lainnya ya, kalau diperlukan ya, itu diterima lengkap oleh PMN, dihitung 7 hari kerja dari situ. Oke, berarti setelah PAF 2-nya sudah diterima sama PMN ya, Dok? Betul. Oke, kalau ada misalkan gini, ada selisih bayar saat penjaminan akhir itu prosesnya seperti apa? Karena misalkan nasabahnya tuh udah pulang dari rumah sakit, Dok. Jadi apakah nanti ditagih sama pihak rumah sakitnya ketika nasabah udah di rumah, udah sampai rumah, atau gimana, Dok? Oke, jadi ini ceritanya rumah sakitnya mengizinkan nasabah pulang ya. Nasabah pulang, padahal ada selisih. Oke. Nah, jadi pasti rumah sakit itu masing-masing rumah sakit itu mempunyai flow sendiri-sendiri ya. Jadi memang ada rumah sakit yang percaya dan nasabahnya bisa pulang. Pada saat nasabah udah pulang, baru kwitansi dikasih ke Prudential gitu ya. Nah, terus ketika ternyata ada ekses, kita biasanya menyampaikannya ke rumah sakit gitu, sehingga rumah sakit akan menginfokan ke nasabah untuk membayarkan eksesnya. Gitu sih. Oke ya. Dokter, kalau misalkan nasabahnya sudah dirawat di rumah sakit yang lolos klarifikasi sesuai dengan Prudential, jadi udah lengkap semua nih ya. Dan seandainya waktu di awal sudah ada persetujuan awal approve, lalu waktu dirawat ternyata ada penyakit yang termasuk ke dalam penyakit kronis, apakah bisa diminta jadi reimburse padahal awal sudah dapat persetujuan awal, Dok? Gitu. Jadi polisnya itu belum 2 tahun. Oke. Jadi ini polisnya belum 2 tahun. Terus awalnya udah cashless, ya kan? Karena memang di awal nggak ada potensi pre-existing atau non-disclosure ya, Murni ya. Betul. Tapi misalnya ternyata setelah itu waktu pas dirawat di rumah sakit ada penyakit kronis gitu, ada penyakit kritis. Oke. Nah, berarti itu contoh realnya misalnya demam berdarah pas hari pertama masih demam berdarah, hari kedua ternyata ketahuan misalnya aja ya ada tumor gitu ya misalnya lah gitu ya, ternyata belum 2 tahun atau even mungkin tumor belum 12 bulan gitu ya, berarti kan si tumor ini termasuk pengecualian 12 bulan ya jadinya kan. Nah, jadi untuk tumornya kita nggak bisa cover karena tumornya memang dikecualikan dong sama polisnya gitu ya untuk kasus seperti itu ya, karena kasusnya bisa bermacam-macam ya Murni ya. Saya coba terangkan kasus yang misalnya demam berdarah terus ketahuan tumor gitu ya. Nah, jadi PMN akan hanya menjamin yang demam berdarah saja. Untuk yang tumornya kita pasti akan lakukan satu nggak akan dibayar ya yang tumornya karena masih pengecualian 12 bulan kan. Nah, di situ PMN harus membuat keputusan apakah penjaminan ini masih bisa berjalan sementara tumornya harus diinvestigasi dulu, harus ditelusuri. Kan mungkin aja ya tumornya non-disclosure ya. Jadi seandainya SPAJ dia tulis tumor, mungkin aja kan keputusan underwriting-nya beda ya, Murni ya. Nah, itu harus diputuskan dulu oleh PMN. Nah, ketika PMN bilang, ternyata tumor ini kalaupun disampaikan di SPAJ tidak merubah keputusan underwriting misalnya gitu ya, tumor jinak di kulit misalnya gitu ya, cuman pengecualian aja untuk tumor kulit itu, nah itu penjaminan demam berdarahnya bisa berjalan. Tapi kalau tumornya sesuatu yang besar gitu ya, tumor otak gitu, itu kan polisnya nggak bisa terbit kalau tumor otak lah ya. Nah, jadi itu malah harus dilakukan proses yang namanya re-underwriting ya. Kita underwrite ulang, polisnya masih bisa diterbitkan enggak nih gitu. Kalau si tumor otak itu kita tahu di depan. Kalau ternyata nggak bisa diterbitkan, ya mohon maaf polisnya kita harus batalkan. Atau manfaat rawat inapnya kalau rider ya harus dibatalkan. Sehingga dalam hal itu penjaminan demam berdarahnya ya nggak bisa kita kasih. Jadi sangat tergantung apakah fakta non-disclosure itu kalau disampaikan keputusan underwriting-nya seperti apa.
Oke, berarti nanti akan ada underwriting ulang ya dok ya? Betul. Oke, apakah kalau misalkan pre-admission-nya sudah disetujui oleh Prudential, rumah sakit bisa menolak klien dengan alasan nilai yang disetujui oleh Pru tidak sesuai dengan buku tarif yang diajukan oleh pihak rumah sakit? Atau jika kliennya tetap mau pakai rumah sakit tersebut, apakah eksesnya akan ditanggung klien karena pihak rumah sakit mau menginformasikan ke klien bahwa tidak seluruh nilai yang diajukan pihak rumah sakit disetujui oleh Prudential? Oke, jadi mungkin aku jelasinnya dengan kondisi sekarang ya, kondisi di mana belum ada Pru Priority Hospital ya. Kalau sekarang kan saya belum cek website ya, mungkin ada nama-nama yang sudah masuk di situ, tapi sebelum 1 September itu kan nggak ada kategori Pru Priority Hospital ya, rumah sakitnya sama semua gitu kan. Nah misalnya ada rumah sakit A deh gitu, di bulan Agustus nasabahnya dirawat gitu, terus misalnya dilakukan operasi, kemudian pada kwitansinya tercantum biaya yang menurut Prudential itu berlebihan gitu ya. Misalnya berlebihan atau operasinya dilakukan beberapa kali gitu ya. Terus kita bingung, ini kenapa ya kok operasinya kayak cuma sekali gitu. Nah ketika dilakukan penelusuran, kemudian kita tahu bahwa ternyata kalau dibandingkan dengan buku tarif rumah sakit tersebut harusnya nggak segini nih biayanya. Misalnya ada selisih nih, coba asal ini untuk contoh aja, selisihnya 10 juta gitu. Nah rumah sakit itu sudah kita kirimi surat bahwa semua biaya di luar buku tarif itu tidak boleh ditagihkan ke nasabah, karena sesuai perjanjian kerjasama dengan rumah sakit yang boleh ditagihkan adalah sebesar buku tarif ya. Nah kami paham ada beberapa kasus yang disampaikan ke kami di mana rumah sakit ternyata menagihkan ke nasabah gitu ya. Nah kalau ada kasus seperti itu, Prudential akan merimain kembali rumah sakitnya, rumah sakit ini bapak ini ibu ini kenapa kamu tagih gitu kan, harusnya nggak boleh. Nah rumah sakit seharusnya melakukan revisi, jadi kwitansinya diganti, harusnya sesuai dengan buku tarif yang sudah disepakati. Itu sih murni. Nah, tapi itu sebelum 1 September. Nanti setelah 1 September, kalau ada kategori Pru Priority Hospital harusnya lebih tertib ya, karena lebih mudah buat nasabah karena buku tarif sudah lebih udah di-share oleh rumah sakit dan kita udah sepakat. Oke, dokter terakhir, gimana kalau nasabah opname mendadak di rumah sakit tanpa pre-admission? Misalkan si nasabahnya lagi jalan-jalan nih ke luar negeri, ya, tiba-tiba dia harus opname di luar negeri tanpa ada pre-admission. Bisa cashless atau memang dia harus reimburse? Oke, jadi ini ceritanya di luar negeri ya. Kalau di luar negeri, memang kalau emergency tidak bisa melakukan pre-admission untuk dan bukan Pru Priority Hospital, jadinya harus reimburse ya. Nah tapi kalau misalnya di Pru Priority Hospital itu bisa cashless, karena misalnya di Singapore General Hospital gitu ya, itu tidak diperlukan pre-admission kan ya, jadi bisa langsung menghubungi SDH. Nah jadi jawabannya adalah tergantung rumah sakitnya. Kalau rumah sakitnya merupakan Pru Priority Hospital yang tidak membutuhkan pre-admission, masih bisa cashless. Tapi kalau rumah sakitnya bukan Pru Priority Hospital dan ternyata harus pre-admission, di situ ya terpaksa reimbursement. Oke, terima kasih Dokter Dian buat sesi Q&A-nya yang tadinya saya bilang ada 3 pertanyaan, ternyata jadinya banyak gitu banyak ya. Oke. Oke, Bapak Ibu semua, semoga penjelasan serta Q&A tadi cukup menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua yang sudah kita saring dalam kolom Q&A. Jadi karena keterbatasan waktu kita nggak bisa semuanya, gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Dian. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Bapak Ibu, saya punya 1 slide ya. Pak Satrio bisa minta tolong untuk slide-nya. Nah,
ini saya punya satu slide, ada FAQ terkait dengan AU nomor 93. Silakan Bapak Ibu scan barcode. Nah, dan nanti teman-teman dari technical support akan menuliskan link FAQ-nya dalam kolom chat box. Nah, nanti akan dibantu untuk dituliskan dalam kolom chat box untuk linknya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat lagi semua pertanyaan terkait dengan agency update nomor 93. Ya. Oke. Sesinya udah selesai belum Murni? Belum ya. Tadi di awal Pak Didi udah bilang jangan selesai dulu karena kita akan mendengarkan powerful closing yang akan dibawakan oleh Dr. Arifin selaku founder PRUAIMI. Selamat pagi Dr. Arifin. Selamat pagi Bu Murni. Silakan Dok. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Thank you so much ya. Terima kasih. Tadi saya dengerin Dokter Dian itu luar biasa banget. Jadi semua udah komplit dan memang kalau dokter itu sistematis banget ya dari. Jadi nggak perlu baca AU bingung, udah dijelasin dengan detail banget ya dan sistematis. Satu hal mungkin teman-teman saya mau berbagi dari sudut kacamata kita sebagai tenaga pemasar, apa sih yang harus kita lakukan dari kita sebagai tenaga pemasar, karena kita kan berhubungan dengan klien. Jujur, satu yang saya pegang prinsip adalah saya trust 100% dengan Prudential. 23 tahun berpartner dengan Prudential, apapun kebijakan yang dilakukan pasti untuk menjaga bisnis kita supaya lebih baik. Itu satu kuncinya. Jadi kalau kita lihat kondisi apa yang terjadi di lapangan, kalau kita flashback ke belakang ya, kalau saya melihat kenapa terjadi kebijakan AU 93. Nah, karena mungkin kita sama-sama tahu kondisi apa yang terjadi di lapangan. Contoh, kalau orang bilang, saya yakin teman-teman juga ngerti ada yang disebut tentang kayak tadi dibilang tata laksana. Bener nggak sih? Karena mungkin kita sama-sama tahu ada ya kok kesenggol doang jatuh ke rumah sakit langsung suruh rongsen MRI, yang mungkin itu bukan tata laksana kalau kita yang ngerti secara medis. Tapi mungkin kalau orang awam kan nggak ngerti ya, mungkin satu. Nah kemudian yang kedua overstay. Nah pertanyaannya ya over pemeriksaan dan lain-lain. Nah tapi pertanyaannya, dengan pembatasan menjadi ada prioritas ini bagaimana cara kita menyampaikan? Kalau saya sebagai agent yang saya lakukan itu gini, kita harus menyampaikan satu supaya nasabah nggak galau. Nah ini adalah untuk kepentingan nasabah supaya karena tidak ada satupun perusahaan yang mau bakal rugi. Nah kalau kayak gini terjadi nggak di manage dengan baik akan terjadi repricing. Ujung-ujungnya kita yang jadi nasabah jadi korban. Satu. Nah kemudian yang kedua, kita pastikan ini sebenarnya adalah saya bisa langsung cerita sama nasabah. Tidak semua rumah sakit, tapi ada kejadian yang mungkin obatnya nggak perlu pun jadi masuk ke dalam tubuh kita loh. Kalau obatnya nggak perlu, jadi lebih bagus di manage yang benar aja. Kalau udah di manage dengan yang benar, artinya tanpa mengesampingkan. Tadi kan dijelaskan tegas banget ya Dokter Dian tadi 4 kualitas layanan, kualitas tindakan medis, habis itu tata laksana penanganan medis yang bagus, dan satu lagi tadi itu standar harganya yang memang yang wajar lah. Nah itu kalau tetap memilih rumah sakit dengan itu, ya udah kita happy aja. Dan gue tadi senang banget ya, begitu tadi pagi, semalam dia belum ada. Tadi pagi loh saya rupanya jam 8.24 ya udah diupdate di website, itu udah ada 4 rumah sakit yang proprietary hospital ya, 4 rumah sakit yang di Singapura. Nah, jadi yang harus kita laksanakan ya udah kita ikutin kebijakan perusahaan, dan kemudian yang kedua cara penyampaiannya seperti tadi, group priority hospital ini adalah untuk kenyamanan kita, karena kita mendengar listening. Selama ini orang kalau mau dises rumah sakit itu kan kita perlu perang berjam-jam kayaknya pengalamannya. Nah tapi kalau dengan presentasi dokter tadi, wah ini sebenarnya satu perubahan yang baik untuk kita. Dan untuk nasabah juga, nasabah akan lebih nyaman. Jadi itu seleksinya kan di awal, untuk penjaminan awal aja. Nah nanti semoga ya kita juga doakan, kita dukung semua, semoga kebijakannya semua akan jadi lebih bagus. Dan salam gaspol teman-teman, pokoknya jangan pusing dengan ini. AU 93 ini masih ada bisnis lain, ada Pro Anugerah yang ciamik banget. Yuk benar-benar kita kerjakan, dan sambil kalau dibilang AU 93 jangan mau stres dengan ini, hanya harus pintar berkomunikasi dengan klien aja. Nah salah satu kayak nasabah ada yang komplain tiba-tiba masuk rumah sakit, yang saya bilang gini, kenapa terjadi ini? Saya cerita, salah satu yang saya ceritakan mengenai masalah obat yang masuk ke dalam tubuh pasien yang nggak perlu loh harusnya. Nasabah kalau dari kepentingan, oh iya gitu ya, iya. Karena Pak mungkin ada tanda kutip ada orang yang berkepentingan mungkin. Nah contoh, jadi kalau secara
ini nasabah juga berpikir realistis. Jadi rumah sakit yang benar-benar kalau dulu saya selalu bilang segitiga sama sisi. After dokter Dian presentasi, gue salah rupanya, bukan segitiga sama sisi, yang segi 4, segi 5 malah. Karena gue selalu bilangnya apa? Ingat, perusahaan, kita sebagai agent dan juga nasabah, kepentingannya ini sama. Di tengah-tengah jangan ini, oh rupanya ada rumah sakit, tadi ada IA lagi ya, ada TPA lagi ya. Nah jadi teman-teman mungkin dari segi pandang nasabah maunya langsung cashless, maunya langsung dijamin. Tapi kalau kita jadi pihak perusahaan, kita mau nggak begitu? Nah kita juga harus coba timbal balik cara mikirnya ya. Jadi saya rasa kita memposisikan diri waktu ngomong sama klien. Kalau saya jadi klien di ngomongin gini gimana ya, kalau kita senyaman mungkin kita belajar memposisikan. Tapi saya yakin seperti dokter yang tadi bilang ya, pasti akan bertahap bertambah. Sabar aja ya, kita doakan lancar, kita dukung semua kebijakan perusahaan. Thank you so much teman-teman, semangat pagi, salam gaspol. Ada Pro Anugrah itu paling keren banget ya, menyediakan dana pensiun sambil menyediakan warisan dananya. Oke, thank you. Mungkin itu salam penutup dari saya, Bu Murni. Thank you. Oke, terima kasih Dr. Arifin untuk powerful closing-nya. Bapak Ibu semua, semoga penjelasan yang sudah diberikan oleh Dr. Dian tadi membuat kita lebih paham lagi. Udah gitu ditambah lagi dengan powerful closing dibawakan oleh Dr. Arifin, membuat kita semakin mengerti lagi terkait dengan agency update nomor 93. Dr. Arifin tadi bilang udah nggak usah pusing gitu ya. Tadi saya buat beberapa catatan di sini terkait dengan AU nomor 93. Yang pertama, terdapat perubahan untuk rumah sakit ataupun klinik rekanan PMN di mana rumah sakit harus memenuhi kualitas layanan, kualitas tindakan medis, juga biaya perawatan sesuai standar umum medis ya. Yang kedua, mulai 1 September untuk pengajuan klaim cashless dan berubah menjadi klaim reimbursement, ada 3 hal yang harus kita lihat. Yang pertama, pada saat polis belum 2 tahun dan ada potensi pre-existing condition ataupun non-disclosure. Yang kedua, ketika pre-admission-nya belum selesai, baik untuk pre-admission di domestik ataupun pre-admission di overseas. Yang ketiga, pada saat sistemnya down. Gitu ya, jadi nggak usah pusing sama AU nomor 93. Baiklah, dengan begitu lengkap sudah rangkaian acara yang kami sampaikan hari ini. Semoga penjelasan tadi memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata dari saya mewakili semua rekan-rekan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan sukses selalu untuk Anda. Salam gaspol dan selamat pagi.